Ya, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Akbar. Di sini saya akan menobatkan analisa kasus kren proyek kereta cepat di Matraman, Jakarta roboh timpa pekerja. Kronologi terjadinya kecelakaan, yaitu 4 pekerja meninggal dunia tertimpa kren yang mengangkut beton dalam Proyek jalur ganda kereta cepat Jakarta-Bandung di kawasan Matraman, Jatinegara, Jakarta Timur, Jakarta. Kejadian tersebut terjadi di hari Minggu tanggal 4 Februari 2018. Kren itu roboh sekitar pukul 05.00 waktu Indonesia Barat. Kejadian berawal saat proses pengangkatan beton. Diduga karena posisi tidak sesuai, kren roboh dan menimpa para pekerja yang tengah membangun jalur ganda kereta cepat tersebut. Ya, penyebab terjadinya kecelakaan ada dua ya. Pertama, faktor penyebab langsung, yaitu pada saat pengoperasian kren, operator terlampau cepat sehingga beban menjadi tidak seimbang dan bergoyang-goyang saat diangkat, dan beban akhirnya jatuh. Beban terlalu berat atau melebihi kapasitas kemampuan tali atau kait kren untuk mengangkat beban tersebut. Kurangnya kuat tali yang digunakan antara beban dari kren, tidak adanya warning tape, sehingga seharusnya dalam lingkungan pekerjaan ini, orang atau segala sesuatu yang tidak berkepentingan dilarang mendekati area ini, karena dikhawatirkan jika beban terjatuh dapat menimpa seseorang atau sesuatu. Faktor tidak langsung, yaitu tidak mengikuti pelatihan sesuai dengan pekerjaan sehingga kurangnya pengetahuan dan kemampuan. Kemudian tidak mempunyai keahlian atau keterampilan saat pada pekerjaan ini. Kemudian tidak adanya SOP dan JSA sebagai arahan. Kemudian dalam melakukan pekerjaan tidak mengikuti prosedur atau SOP atau JSA yang berlaku dalam perusahaan tersebut. Kemudian prosedur yang tidak memadai. Kemudian pekerja tidak memiliki lisensi atau surat izin dalam melaksanakan pekerjaannya. Kemudian kondisi lingkungan kerja yang tidak kondusif. Kemudian kurangnya pengalaman yang dimiliki pekerja. Kemudian tidak adanya pengarahan dari atasan sebelum memulai pekerjaan. Kemudian tidak adanya pengawasan dari pihak atasan atau yang bertanggung jawab. Kemudian pekerja yang tidak sesuai dengan keahlian yang dimiliki. Kemudian kurangnya komunikasi antara pekerja. Kemudian tidak adanya safety briefing sebelum memulai pekerjaan teknik. Berikutnya teknik analisa, yaitu analisa data yang digunakan dalam penelitian. Ini menggunakan Analytical Hierarchy Process atau AHP. Penelitian menggunakan metode AHP dikarenakan AHP merupakan metode yang memungkinkan untuk melakukan analisis dan mengambil keputusan dengan mengkombinasikan pertimbangan dan nilai-nilai pribadi secara logis. Ya, berikutnya rekomendasi dan saran agar tidak terjadinya kecelakaan yang sama. Agar tidak terjadi kecelakaan yang sama, yaitu sebelum melakukan pekerjaan, sebaiknya mengadakan pengecekan terhadap alat dan peralatan yang akan digunakan. Apakah alat tersebut layak pakai atau tidak? Agar meminimalisir terjadinya kecelakaan.
melakukan perawatan terhadap alat-alat yang digunakan dalam pekerjaan, mengadakan safety briefing setiap sebelum memulai pekerjaan agar tidak terjadi kesalahan dalam bekerja, memperbanyak pengetahuan tentang pekerjaannya, mengikuti training-training yang diadakan oleh perusahaan maupun di luar perusahaan, melakukan pekerjaan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh atasan dan sesuai dengan prosedur atau SOP atau JSA yang ada. Berhati-hati dalam setiap mengambil tindakan, memasang warning pada lokasi kerja yang berpotensi bahaya, untuk membatasi orang luar atau apapun yang ingin masuk ke lokasi kerja. Ya, sekian penyabaran dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Sekian dan terima kasih.